Assalamualaikum anak-anak semua. Jumpa lagi dengan saya Nur Ekawati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih semangat untuk belajar matematika. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang relasi dan fungsi. Pada video yang ketiga ini, kita akan membahas tentang nilai fungsi dan rumus fungsi, serta cara menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi dari dua himpunan. Mari kita mulai pembelajaran kita. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian fungsi, notasi fungsi, dan cara menyajikan fungsi. Nah, pada video lanjutan ini, kita akan membahas tentang nilai fungsi dan rumus fungsi. Dan nanti kita akan membahas juga tentang cara menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dari dua himpunan. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Nilai fungsi. Menghitung nilai fungsi. Setiap nilai yang berada di dalam daerah asal, jika dimasukkan ke dalam sebuah fungsi f, maka akan diperoleh nilai fungsi yang merupakan daerah hasilnya. Bagaimana maksudnya? Saya punya beberapa contoh soal. Mari perhatikan. Contoh soal menghitung nilai fungsi. Kita ke contoh yang pertama. Fungsi f ditentukan oleh rumus fx sama dengan 8x dikurangi 3. Jika daerah asal x anggota himpunan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, tentukan daerah hasil atau rank dari F. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya, rumus fungsinya adalah 8x dikurangi 3. Dan X-nya adalah anggota himpunan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Ya, jadi langkahnya adalah kita masukkan anggota daerah asal ini ke dalam rumus fungsinya. Contoh. Untuk X sama dengan negatif 3, maka fungsi dari negatif 3 diperoleh dengan cara menggantikan X dengan negatif 3. Ya, jadi X ini pada rumus fungsi kita ganti dengan negatif 3. Sehingga menjadi 8 dikali negatif 3 dikurangi 3. 8 dikali negatif 3 adalah negatif 24, dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 27. Ya. Untuk X sama dengan negatif 2, maka langkahnya adalah X pada rumus fungsi ini kita ganti dengan negatif 2. Ya, seperti ini berarti 8 kali negatif 2 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 19. Dan seterusnya sampai selesai ya. Semua dimasukkan anggota daerah asalnya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Sehingga diperoleh daerah hasilnya atau ranknya adalah yang ini. Yaitu negatif 27, negatif 19, negatif 11, negatif 3, 5, dan 13. Ya, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Masih tentang menghitung nilai fungsi. Diketahui fungsi f memetakan x ke 3x kuadrat ditambah x ditambah 1. Tentukan nilai dari f4. Yang B, bayangan dari negatif 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Bentuk ini dinamakan notasi fungsi. Bentuk ini bisa kita rubah menjadi rumus fungsi seperti ini. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah x ditambah 1. Ini adalah yang dinamakan rumus fungsi. Lalu ditanyakan nilai dari f4. F4 artinya x di sini pada rumus fungsi kita gantikan dengan 4. Sehingga menjadi 3 dikali 4 kuadrat ditambah 4, X-nya diganti 4 di sini, ditambah 1. Hasilnya kalau kita hitung adalah 53. Jadi nilai dari F4 adalah 53. Ya. Dengan kata lain, bayangan dari 4 adalah 53. Yang B ditanyakan bayangan dari negatif 2. Bayangan dari negatif 2 artinya adalah nilai dari F negatif 2. Sehingga caranya adalah X pada rumus fungsi kita gantikan dengan negatif 2. Menjadi 3 dikali
negatif 2 dikuadratkan, ditambah negatif 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 11. Jadi bayangan dari negatif 2 adalah 11. Itu adalah contoh yang kedua. Masih tentang menghitung nilai fungsi. Kita ke contoh yang ketiga. Fungsi Gx sama dengan 5 ditambah 3x. Jika Ga sama dengan negatif 1, tentukan nilai A. Bagaimana pembahasannya? Diketahui Gx sama dengan 5 ditambah 3x. Ini adalah rumus fungsinya. Maka Ga bisa kita peroleh dengan cara menggantikan x pada rumus fungsi dengan A. Sehingga menjadi Ga sama dengan 5 ditambah 3A. Kemudian pada soal diketahui Ga adalah sama dengan negatif 1. Jika Ga sama dengan negatif 1, maka Ga itu sendiri adalah 5 ditambah 3A. Maka 5 ditambah 3A sama dengan negatif 1. Kemudian kita selesaikan. 3A sama dengan negatif 1 dikurangi 5. Jadi ini pindah ruas. Sehingga 3A sama dengan negatif 6. A sama dengan negatif 6 dibagi 3. A sama dengan negatif 2. Jadi nilai A adalah negatif 2. Ya, itu adalah cara menghitung nilai fungsi. Selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan rumus fungsi. Jika nilai dan beberapa data tentang fungsi diketahui, maka rumus fungsi dapat ditentukan. Bagaimana caranya? Mari simak contoh soal berikut ini. Contoh soal menentukan rumus fungsi. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Jika f5 sama dengan 17 dan f2 sama dengan 8, tentukan rumus fungsi f dan nilai dari f negatif 4. Ya, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Diketahui bahwa rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Di sini kita belum mengetahui nilai a dan nilai b. Pada soal ditanyakan rumus fungsi f. Maka untuk mendapatkan rumus fungsi f, kita harus cari tahu dulu nilai A dan nilai B. Caranya adalah dengan menggunakan data-data yang sudah ada. Di sini diketahui bahwa nilai F5 adalah 17. F5 sama dengan 17. F5 artinya X pada rumus fungsi kita gantikan dengan 5. Sehingga menjadi A kali 5 ditambah B. Sama dengan 5A ditambah B. F5 sama dengan 17, maka 5A ditambah B sama dengan 17. Kita dapat persamaan yang pertama. Selanjutnya, diketahui F2 sama dengan 8. F2 artinya X kita ganti dengan 2, sehingga menjadi A kali 2 ditambah B. Sehingga Fx-nya menjadi 2A ditambah B. 2A ditambah B sama dengan 8. Kita dapat persamaan yang kedua. Selanjutnya, persamaan yang pertama kita kurangi dengan persamaan yang kedua. Caranya adalah 5A dikurangi 2A. Hasilnya adalah 3A. B dikurangi B, hasilnya adalah 0. Sama dengan 17 dikurangi 8, yaitu 9. Sehingga kita peroleh di sini 3A sama dengan 9. Maka A sama dengan 3. Lalu, dari nilai A yang sudah kita peroleh, kita masukkan ke salah satu dari persamaan ini. Namanya kita substitusi. Sebagai contoh, saya ambil persamaan yang kedua, yaitu 2A ditambah B sama dengan 8. Lalu, A sama dengan 3 kita masukkan di sini. Sehingga menjadi 2 kali 3 ditambah B sama dengan 8. 6 ditambah B sama dengan 8, maka B sama dengan 8 dikurangi 6. Sehingga B sama dengan 2. Nah, kita sudah memperoleh nilai A dan nilai B, lalu masukkan ke rumus fungsinya. A-nya kita ganti 3 dan B-nya kita ganti 2.
Sehingga diperoleh rumus fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 2. A-nya kita ganti 3 dan B-nya adalah 2. Ya. Selanjutnya, dari rumus fungsi yang sudah kita peroleh, yang ditanyakan adalah fungsi atau nilai fungsi dari negatif 4. Maka f negatif 4 caranya adalah dengan menggantikan x dengan negatif 4. Sehingga 3 kali negatif 4 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 10. Ya, itu adalah cara menentukan rumus fungsi. Pembelajaran selanjutnya adalah tentang nilai perubahan fungsi. Kita langsung masuk ke contoh soal menentukan nilai perubahan fungsi. Contoh 1. Jika fungsi f(x) sama dengan 2x dikurangi 1, tentukan nilai dari fungsi 3x². Bagaimana penyelesaiannya? Mari perhatikan. Diketahui f(x) sama dengan 2x dikurangi 1. Maka f dari 3x² adalah didapat dengan cara menggantikan x dengan 3x². Jadi, x pada rumus fungsi kita gantikan dengan 3x². Sehingga menjadi 2 dikali 3x² dikurangi 1. Lalu kita selesaikan. 2 dikali 3x² hasilnya adalah 6x². Selanjutnya dikurangi 1. Jadi, nilai dari fungsi 3x² adalah 6x² dikurangi 1. Ya, itu adalah contoh yang pertama. Kita ke contoh soal yang kedua, masih tentang menentukan nilai perubahan fungsi. Tentukan nilai dari fungsi 2m dikurangi 5 jika diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 5 dikurangi 3x. Penyelesaiannya adalah diketahui fungsi x sama dengan 5 dikurangi 3x. Maka fungsi dari 2m dikurangi 5 kita dapatkan dengan cara menggantikan x dengan 2m dikurangi 5. Jadi x pada rumus fungsi kita ganti dengan 2m dikurangi 5. Maka sama dengan 5 dikurangi 3 kalikan 2m dikurangi 5. Oke. Selanjutnya kita selesaikan. Ini kalikan ke depan dan kalikan ke belakang. Sehingga diperoleh hasil 5 dikurangi 6m ditambah 15. Kita sederhanakan. Ini 5 ditambah 15 adalah 20 dikurangi 6m. Jadi nilai fungsi dari 2m dikurangi 5 adalah 20 dikurangi 6m. Ya, itu contoh yang kedua. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 5. Jika fungsi dari 3p dikurangi 2 sama dengan 13, tentukan nilai p. Penyelesaiannya adalah diketahui fungsi x sama dengan 2x ditambah 5. Maka langkah mula-mula adalah kita tentukan dulu nilai dari fungsi 3p dikurangi 2. Fungsi 3p dikurangi 2 bisa kita peroleh dengan menggantikan x dengan 3p dikurangi 2. Sehingga menjadi 2 dikali 3p dikurangi 2 ditambah 5. Kita kalikan menjadi 6p dikurangi 4 ditambah 5 sama dengan 6p ditambah 1. Kemudian pada soal diketahui fungsi 3p dikurangi 2 adalah 13. Ya, jika fungsi dari 3p dikurangi 2 sama dengan 13, maka 6p ditambah 1 sama dengan 13. Kita selesaikan. 6p sama dengan 13 dikurangi 1. Ini pindah ruas ya. Menjadi 6p sama dengan 12. Sehingga P sama dengan 12 dibagi 6. P sama dengan 2. Jadi nilai P adalah 2. Demikian contoh yang ketiga. Ini adalah contoh yang keempat untuk menentukan nilai perubahan fungsi. Diketahui fungsi X sama dengan 2X ditambah 3.
tentukan nilai perubahan fungsi dari fungsi X menjadi fungsi X ditambah 4. Bagaimana langkah-langkahnya? Diketahui fungsi X sama dengan 2X ditambah 3. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu nilai dari fungsi X ditambah 4. Caranya adalah gantikan nilai X pada rumus fungsi dengan X ditambah 4. Sehingga menjadi 2 dikali X ditambah 4 ditambah 3. Kita sederhanakan menjadi 2X ditambah 8, ini kita kalikan, ditambah 3. Sama dengan 2X ditambah 11. Kemudian, nilai perubahan fungsi dari fungsi X menjadi fungsi X ditambah 4, itu artinya adalah selisih antara fungsi X dan fungsi X ditambah 4. Yaitu, fungsi X ditambah 4 dikurangi fungsi X. Fungsi X ditambah 4 adalah 2X ditambah 11. Dikurangi, fungsi X-nya adalah 2X ditambah 3. Sehingga menjadi 2X ditambah 11 dikurangi 2X dikurangi 3. 2X dikurangi 2X, 0 atau habis. Sehingga tinggal 11 dikurangi 3. Hasilnya adalah 8. Maka nilai perubahan fungsi dari fungsi X menjadi fungsi X ditambah 4 adalah 8. Ya anak-anak, itu adalah beberapa contoh soal untuk menentukan nilai perubahan fungsi. Selanjutnya kita akan belajar menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dari dua buah himpunan. Banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari dua buah himpunan dapat kita tentukan sebagai berikut. Jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan A, dan banyaknya anggota himpunan B sama dengan B, maka banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah rumusnya B pangkat A. Maksudnya adalah banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Sedangkan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke A adalah A pangkat B. Ya, jadi jangan terbalik rumusnya, hati-hati. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3 dan himpunan B dengan anggota P, Q. Tentukan semua relasi yang merupakan fungsi dari A ke B. Selanjutnya, tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah: pertama, kita buat semua relasi yang merupakan fungsi dari A ke B sebagai berikut. Tadi diketahui anggota himpunan A adalah 1, 2, 3 dan anggota himpunan B adalah P, Q. Jadi, kita susun semua kemungkinan relasi dari A ke B yang merupakan fungsi. Ya, kalian ingat kembali apa itu definisi fungsi. Sehingga, kalau kita susun semua relasi dari A ke B yang merupakan fungsi, maka terdapat 8 buah fungsi yang mungkin dari A ke B. Sebagai contoh, untuk fungsi yang pertama adalah misalkan di sini semua anggota himpunan A yaitu 1, 2, dan 3 kita pasangkan dengan P. Kemudian pada fungsi yang kedua, 1 dan 2 kita pasangkan dengan P, 3 kita pasangkan dengan Q. Dan seterusnya kita susun semua kemungkinan yang ada, namun tidak boleh sama antara relasi yang satu dengan yang lain. Dan juga tidak boleh ada yang terlewat. Sehingga kalau kita susun kita peroleh ada 8 buah fungsi yang mungkin dari A ke B. Cara yang lain adalah kita menggunakan rumus untuk menentukan banyaknya fungsi dari A ke B. Yaitu rumusnya adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di sini banyaknya anggota himpunan A adalah 3 dan banyaknya anggota himpunan B adalah 2. Maka banyaknya fungsi dari A ke B rumusnya adalah B pangkat A sehingga menjadi 2 pangkat 3 yaitu 8 ya. Jadi kalian boleh menggunakan rumus atau boleh menguraikan seperti ini. Ya, itu adalah cara menentukan banyaknya fungsi dari dua buah himpunan.
Baiklah, kita ke pembahasan terakhir untuk bab relasi dan fungsi, yaitu tentang korespondensi satu-satu. Ya, ini adalah materi pengayaan. Jadi, korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A dan B, di mana setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B. Demikian pula, setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu anggota A. Jadi, banyaknya anggota himpunan A dan B harus sama. Bagaimana contohnya? Ya, perhatikan. Di sini ada relasi antara himpunan A dan himpunan B. Himpunan A adalah nama-nama negara dan himpunan B adalah nama-nama kota. Relasi dari A ke B adalah beribu kota di. Sebagai contoh, Indonesia beribu kota di Jakarta, Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur, ya, dan seterusnya. Kalian perhatikan di sini, semua anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Dan sebaliknya, semua anggota himpunan B juga memiliki pasangan tepat satu dengan anggota himpunan A, ya. Artinya di sini tidak ada sebuah negara yang memiliki ibu kota lebih dari satu. Demikian pula, tidak ada sebuah kota yang menjadi ibu kota dari dua negara atau lebih, ya. Dan anggota dari himpunan A dan B juga sama banyaknya, yaitu 4. Nah, relasi yang demikian ini yang dinamakan korespondensi satu-satu. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Selanjutnya adalah menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua himpunan. Perhatikan, jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B adalah N, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan B dapat dirumuskan dengan N faktorial. Ini artinya 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai kali N. Ya, perhatikan contoh berikut. Diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya adalah ABC. Ya, kalian lihat di sini, banyaknya anggota himpunan A ada 3, banyaknya anggota himpunan B juga ada 3. Tentukan semua korespondensi satu-satu dari A ke B. Dan tentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B. Maka langkah-langkahnya adalah kita tentukan dulu semua kemungkinan relasi dari A ke B yang merupakan korespondensi satu-satu. Ya. Jadi kalau kalian susun di sini terdapat 6 buah relasi dari A ke B yang merupakan korespondensi satu-satu. Seperti ini, ya. Kita susun, jangan ada yang sama dan jangan pula ada yang terlewat. Sehingga banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B ada 6. Kita bisa juga menggunakan rumus ini untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Yaitu rumusnya adalah, karena banyaknya anggota dari A dan B adalah 3, maka banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B, rumusnya adalah 1 kali 2 kali 3. Sehingga diperoleh hasil adalah 6. Ya. Demikian cara menentukan korespondensi satu-satu. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.